Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada acara webinar pembekalan magang daring FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta tahun akademik 2020-2021. Pada pagi hari ini hadir di studio webinar Universitas Slamet Riyadi Surakarta Ibu Dekan FKIP. Kita sapa dulu Ibu Dr. Anda Sri Hartini MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Okti Cerah dan sekali, juga Ibu. seluruh Kaprodi yang hadir, seluruh Bapak Ibu dosen yang sedang mengikuti dan seluruh peserta magang FKIP Unisri. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu. Cerah sekali Ibu hari ini, cantik sekali. Terima kasih. Hadir juga Bapak Wakil Dekan FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Bapak Dr. Andes AR Kusdianto MPD Konselor. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Okti, selamat pagi teman-teman dosen dan saudara-saudara mahasiswa yang ada di depan monitor masing-masing. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pula saudara mahasiswa di studio webinar pada pagi hari ini Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan FKIP Unisri Surakarta. Akan saya sapa satu persatu. Yang pertama adalah Kaprodi PPKN. Hadir di sini Ibu Dr. Situsupeni MPD. Selamat pagi Ibu. Iya. Yang kedua hadir pula Kaprodi BK Ibu Dr. Anda Lydia Erista Kusumaning Tias MPD. Selamat pagi Ibu. Iya, bergeser Kaprodi PBI Bapak Lukman Al-Hakim SPD MPD. Selamat pagi Pak. Baik, dilanjutkan Bapak Jumanto SPD MPD selaku Kaprodi PGSD. Selamat pagi Pak Jum. Iya. Dan yang berikutnya hadir pula Bapak Heri Setiawan SPD MPD Kaprodi PG PAUD. Selamat pagi Pak Heri. Iya. Terima kasih atas kehadirannya di studio webinar Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Mahasiswa sekalian, marilah kita ikuti webinar pembekalan magang daring FKIP Unisri tahun akademik 2020-2021 bersama narasumber terpercaya kita, narasumber handal kita, yaitu Ibu Dekan FKIP dan Bapak Wakil Dekan FKIP. Yang pertama Ibu, Ya, Bu. bahwa di tahun akademik 2020-2021 ini magang dilaksanakan secara daring yang terjadwal dari pengelola unit magang pada tanggal 15 September hingga 15 Oktober 2020. Ibu mohon dijelaskan terkait dengan pelaksanaan maksud dan tujuan Ibu untuk kegiatan magang daring tersebut. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Okti. Jadi memang seperti di era normal, Iya. kita ketahui bersama magang di FKIP Unisri ini selalu dilaksanakan secara luring. Iya. Di sekolah-sekolah tersebar gitu di wilayah Solo Raya. Tentu saja sesuai dengan ciri khas masing-masing prodi. Kalau PGSD ya prakteknya di sekolah dasar. Iya. Kemudian kalau PG PAUD di PAUD ataupun di KPM Iya. ya, Iya. ataupun di TK. Iya. Kalau itu bimbingan konseling, nah itu juga di sekolah. Tapi nanti masih ada satu lagi
Kalau bimbingan konseling tuh ditambah magang di luar sekolah. Oh, ya. begitu. Kemudian PPKN juga di sekolah itu SMP, SMA, SMK atau yang sederajat. Oh, gitu. Nah, seperti halnya juga BK. Kemudian juga PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian PTI. Ya. Hanya PTI ini juga bisa melaksanakan praktek di sekolah dasar ya. Karena kita ketahui bersama bahwa kebutuhan akan teknologi informasi komputer ini kan di semua lini gitu. Nah, 6 prodi unggulan di FKIP ini benar-benar membanggakan ya. Kita punya 6 prodi nih, ya Pak Wadek. Ya, betul. Luar biasa FKIP ini. Iya. Ibu menyambung kegiatan ya. Jadi kenapa dilakukan secara daring? Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini kan sedang ada pandemi yang bukan hanya kita yang mengalami, tapi di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Sehingga untuk memutus mata rantai, kemudian mencegah potensi penularan COVID tersebut ya dari orang ke orang lain. Itu makanya program magang ini didesain dalam bentuk magang daring. Jadi untuk yang pertama kali ini ya, untuk yang pertama kali terkait dengan kondisi COVID ini Bapak. Bu Dekan dan Pak Wadek, izinkan kami menyapa Bapak Ibu DPM di ujung layar sana mungkin yang saat ini sedang bergabung. Selamat pagi Bapak Ibu DPM yang bergabung. Tadi saya lihat ada beberapa yang sudah mulai bergabung dengan kita. Kita lanjutkan lagi, saudara mahasiswa dan Bapak Ibu DPM. Bu Dekan, sesuai dengan jumlah yang ada di unit pengelola magang, untuk magang saat ini Ibu di tahun akademik ini tercatat 172 mahasiswa yang terdiri dari 6 prodi yang ada di FKIP. Nah, terkait dengan itu Ibu, magang daring tentunya mahasiswa berada di lingkungan domisili masing-masing. Nah, terkait dengan hal itu secara institusi Ibu dari fakultas, bagaimana memberikan izin terkait dengan hal itu? Iya, tentu saja karena kita melakukan kegiatan daring, dan ini juga difokuskan pada wilayah berbasis di wilayah masing-masing domisili mahasiswa ya. Jadi nanti murid yang diajar itu adalah murid SD atau SMP atau SMA, SMK yang sederajat gitu ya. Itu diajar di lingkungan masing-masing. Namun demikian tetap harus ada izin ya, khususnya kepada Pak RT, Bapak Ibu RT ya, ini saudara-saudara sekalian ini harus meminta izin ya. Mungkin meskipun adiknya sendiri. Nah, bagaimana surat izin itu bisa diperoleh? Silakan mahasiswa nanti hari Senin dan Selasa itu datang ke kampus, ke tata usaha untuk mengajukan surat izin magang daring. Nah, magang kali ini temanya adalah pendampingan belajar kepada siswa melalui home visit ya, home visit atau melalui kunjungan ke rumah ya, ke rumah pada para siswanya. Jadi saudara mahasiswa ini misalnya memiliki adik-adik yang akan didampingi belajar itu 3 orang ya. Ini semuanya ada gangguan teknis sebentar. Jadi semua di lingkungan Anda di satu RT begitu. Nah, ini harus dimintakan izin kepada Pak RT. Nah, izinnya nanti silakan bisa diurus ke fakultas di tata usaha. Gitu. Jadi cukup di wilayah RT atau RW
setempat ya Ibu, tidak usah diperluas sampai ke kelurahan gitu ya. Jadi saudara mahasiswa, kami sampaikan bahwa magang daring ini berada di wilayah domisili tempat Anda berada. Saat ini Anda di kos, berarti bisa di sekolah wilayah Anda berada di situ, atau di rumah masing-masing. Di rumah, kalau misalnya di situ ada Anda prodi PGSD, bisa di SD atau di MI, ataupun kalau di yang prodi yang lain di SD. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan bahwa surat izinnya diurus ke fakultas, bisa hari Senin. Kemudian masih ada satu lagi ya Pak Wadek. Nanti juga fakultas akan memberikan semacam angket melalui Google Form, ya itu kepada para orang tua siswa yang didampingi, ya. Sehingga nanti dari pendapat atau respon para orang tua itu bisa dilihat apakah calon guru kita itu benar-benar mendampingi dengan penuh kesabaran, dengan komitmen yang tinggi. Nah, itu. Kemudian penguasaan terhadap materi pada saat mendampingi itu akan kelihatan ya dari respon orang tua. Dan harapannya Ibu, ya artinya jangan sampai mereka hanya pakai kemudian diisi. Tapi ya objektif lah. Jadi proporsional profesional gitu ya Bapak ya. Kendalanya kan ada, mereka itu ada di lingkungan sendiri. Sehingga rasa pekewo itu mungkin ini anaknya Pak Dini. Itu jangan sampai. Harapannya kita objektif. Jadi betul. Puas dan tidaknya para orang tua yang kita kenal dengan kepuasan pengguna, itu kan seperti kalau kita jajan itu ya Pak Wadek, ini kan kita semua kulineran ya. Kalau di satu tempat kita merasakan bahwa kulinernya itu sangat lezat, apa ciri khasnya orang yang terpuaskan? Pasti pengen kembali. Nah, salah satu pertanyaan yang akan muncul nanti di option angket kita itu nanti adalah apakah tahun depan masih dapat menerima program serupa ya. Mungkin kalau pandemi sudah selesai kan kita bisa membuat program lagi di luar magang ya. Jadi bisa menjadi ya Bu. Nantinya itu menjadi seorang guru yang dirindu. Seorang guru yang dinanti. Seorang guru yang memiliki apa ya Bapak? Selain kompetensi secara pedagogisnya, tetapi ada satu kompetensi kepribadian dan sosial yang melekat pada diri calon guru itu. Begitu ya Bu Dekan ya? Jadi kalau itu puas, orang tua puas, pasti dia akan mengatakan, akan sangat kami tunggu ini adik-adik mahasiswa dari Unisri. Mungkin tidak dalam format magang, dalam format yang lainnya. Ini menandakan bahwa mereka puas. Karena ada pertanyaan ke fakultas, kapan Ibu nanti dikirim lagi mahasiswa seperti yang dulu? Atau ada yang bertanya seperti itu mungkin Lah, terkait dengan hal itu Ibu, kira-kira Ibu bisa memberikan pembekalan sedikit terkait dengan pengembangan diri yang ada pada dirinya yang harus dia bawa Ibu. Terkait motivasi juga, personality ataupun sikap. Monggo Ibu sampaikan kepada para mahasiswa. Baik, kepada putra-putriku sekalian peserta magang. Jadi dimanapun kamu berada atau kalian berada, mesti harus diingat bahwa di mana bumi itu dipijak, maka langit harus dijunjung. Jadi Anda harus mematuhi aturan-aturan setempat, ya begitu. Dan kunci dari keberhasilan salah satunya adalah bagaimana Anda bisa menjalin komunikasi yang harmonis dengan lingkungan, terutama dengan orang tua siswa dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa kalau kita berjumpa dengan orang atau bergaul dengan orang, itu kita perlu memperhatikan ya. Yang pertama adalah bagaimana kita itu berucap. Ya, ucap ini berkaitan dengan bahasa, tutur bahasa kita, ya, karena lidah itu bisa menjadi semacam pisau, pisau yang
tajam kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang kurang baik, mungkin menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini akan merenggangkan hubungan kita. Akhirnya membuat tidak harmonis, tidak nyaman gitu. Kemudian yang kedua adalah ulat. Ulat itu terkait dengan air muka, dengan wajah kita, ya. Jangan suka ngembang kacang ya dalam bahasa Jawa. Apa kembang itu kacang. Kembang kacang. Kembang kacang itu bersengut ya, Pak. Nah, jadi kalau ngembang kacang itu berarti iya terlalu banyak bersengut. Kita kan tidak suka ya kalau berhadapan dengan muka orang asam. yang apa ini Wajahnya wajahnya tidak tuh ceria gitu ya. asem. iya, gitu ya, muka Pak. asem, merengut gitu. Nah, ini juga akan menjauhkan kita dari orang lain. Iya. Kita akan Kayak kita dijauh. di tanggal 28 itu loh, Bu. Iya. Kadang ngembang kacang. Oh iya. Ya, kalau Pak Wadik lain ya, tanggal 28 ngembang kacang karena mungkin itu sudah tanggal tua gitu ya. Nah, kemudian Iya. satu lagi Bu Okti dan Pak Wadik dan saudara sekalian, Bapak Ibu, yaitu ulah. Ya, ulah. Ulah itu ya perilaku kita. Bagaimana kalau kita itu sedang berjalan kemudian bertemu dengan orang ya, kemudian apalagi itu orang tua, kita lewat di sebelahnya. Ini orang Jawa sangat sensitif ya. Kita mestinya tubuh kita itu harus agak menunduk sambil mengatakan mohon maaf, nuwun sewu. Iya. Artinya meminta jalan, meminta izin bahwa lewat ya. Iya. Itu orang yang dituakan, orang yang lebih tua dari kita. Iya. Itu harus kita hormati. Nah, Betul. unggah-ungguh semacam itu. Jadi itu kalau disingkat gampang Bu Okti, diingat. Iya. 3U. 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 Ya. Filosofi Jawa ini 3U Iya, mahasiswa mohon dipahami. Iya, ucap. Tadi berkaitan dengan tutur kata. U yang pertama adalah ucap. Ucap. U yang kedua adalah ulat. Itu Ulat. air muka harus selalu ceria, senyum ya, tapi jangan senyum tanpa sebab. Itu juga nanti akan menimbulkan pertanyaan ya. Senyum tidak ada apa-apa senyum, nah itu juga akan menimbulkan pertanyaan ya. Kalau kita berjumpa dengan orang, itu kita paling tidak senyum itu adalah bahasa yang bisa diterima di mana saja, senyum itu ya, ramah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ulah kita, jangan membuat ulah. Iya. Ini dikonotasikan ulah yang negatif mestinya ya. Iya. Nah, ulah itu ada yang positif, ada yang negatif. Mestinya kita harus selalu mentaati peraturan yang ada di setempat di mana kita berdomisili supaya kita bisa diterima dengan baik, harmonis Iya. gitu ya. Jadi jangan bikin ulah sesuka hati ya. Misalnya janjian dengan siswanya mau memberi pendampingan ya jam 4 sore, ternyata jam 5:30 baru datang, padahal itu kita tahu bahwa itu menjelang maghrib. Iya. Harus sholat gitu, Iya. jadi kan mengganggu lah. Oleh sebab itu hal seperti itu, komitmen yang seperti itu bisa mempengaruhi komitmen yang kurang, ini bisa mempengaruhi hubungan kita karena Iya. ulah kita tadi tidak tepat waktu dan sebagainya. Saya kira itu, Bu. Tentunya juga satu hal yang perlu mahasiswa bawa kemana-mana adalah nama alma mater kita. Artinya apa? Kita harus menjunjung tinggi harkat alma mater kita. Nama baik Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Begitu Ibu? Iya, Iya. tepat sekali Bu Okti. Iya. Ya. Mahasiswa sekalian yang baru bergabung, selamat bergabung di acara webinar pembekalan daring magang FKIP Unisri tahun akademik 2020-2021. Kami lanjutkan beralih kepada Pak Wadek. Pak Wadek. Ya, terima kasih Bu Okti. Ini mahasiswa nanti kan berada di visit ya Bapak? Ya. Ya. Artinya walaupun mereka nanti kunjung ke rumah-rumah. Betul sekali. Iya. Apakah di magang ini nanti ada standar Bapak secara kesiapan? Kemudian di dalam proses mereka melakukan praktek mengajar itu yang seperti apa? Bisa Bapak jelaskan kepada mahasiswa, Pak? Ya, terima Monggo kasih dipersilakan. waktunya Bu Okti kepada saya. Nggih. Mohon izin Bu Dekan, Nggih. mohon izin Bapak Kaprodi Sekprodi,
Ibu dosen pendamping magang dan semua mahasiswa. Sebetulnya ada hal yang mungkin awalnya itu terasa dipaksakan. Iya, Awalnya terasa dipaksakan karena mereka belum terbiasa. Oh iya. Mulang kok neng omah. Iya. Mulang kok mesit apa iso gitu. Iya. Karena selama ini yang sudah dilatihkan kepada mereka ketika di kampus adalah mengajar di sekolah. Iya. Nah, berarti di sini mahasiswa dituntut memiliki kemampuan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dalam kondisi yang memang dituntut untuk itu. Iya. Nah, meskipun mereka melakukan pembelajaran secara home visit, tetapi mahasiswa tetap dituntut untuk memenuhi standar seperti halnya mengajar di sekolah. Iya. Standarnya itu meliputi waktu, Iya. kemudian ada juga materi, Iya. dan metode pendekatan maupun juga cara mengajar. Membuat perencanaan begitu Pak? Membuat perencanaan pula ya mereka yang harus lakukan juga. Tadi tidak hanya sekedar kayak datang terus mereka jagongan terus murui, iki ngene lho Dik, tidak, tetapi ada satu rancangan yang diprogramkan. Jadi mereka tetap membuat apa Bu namanya? RPP. Oh iya, RPP itu ya harus saudara dibuat. mahasiswa. Iya. Dan begitu mereka ada di dalam proses pembelajaran itu juga harus menerapkan keterampilan mengajarnya. Betul Pak. Iya. Tidak boleh ujuk-ujuk itu dalam bahasa Jawanya, tetapi harus ada tahap pembukaan. Iya. Opening itu harus ada. Bagaimana seorang guru di dalam kelas jangan sampai mengatakan, anak-anak mari kita pelajaran ekonomi, kita mulai pada bab 3. Ini pasti tidak akan menarik. Jadi ada persepsinya dulu, bercerita tentang lingkungannya, misalnya situasi pasar, kemudian baru situasi yang dilihat tadi disampaikan itu kemudian digiring masuk ke arah materi yang sesungguhnya. Oh begitu. Ya, mungkin itu yang disebut apersepsi ya Pak. Apersepsi, betul itu. Apersepsi itu kan bahan yang sudah dimiliki oleh siswa yang akan kita gunakan sebagai membuka cantolan untuk masuk pada materi yang baru. Contohnya ini ya para praktikan dari PGSD misalnya, kan kita dimanapun kita nanti ditempatkan itu harus siap ya Pak. Apakah di daerah terdepan, terluar, tertinggal misalnya, kita akan menjelaskan konsep pesawat terbang. Kita masih bingung. Masih sedikit awam. Nah, apa yang dimiliki oleh siswa yang sudah dimiliki? Capung misalnya. Ya, capung itu kan bisa kita atau burung. Bahwa pesawat itu ya seperti burung gitu bisa terbang. Hanya bahannya berbeda, dia ada mesinnya terbuat dari logam misalnya seperti itu. Nah, itu namanya apersepsi. Bahan yang sudah dimiliki sebagai batu loncatan untuk masuk pada bahan yang berikutnya supaya mudah dipahami ya Pak. Betul sekali. Saya rasa mahasiswa FKIP sudah dibekali ya Bapak dan Ibu terkait dengan perencanaan pembelajaran yang ada pada magang 1 dan ada mata kuliah micro teaching yang ada pada program ada yang menggunakan kata magang 2 begitu. Dan di mana micro teaching itu melatih mahasiswa untuk memiliki keterampilan dalam pembelajaran terkait tadi yang Pak Wadek sudah sampaikan. Ya, termasuk tadi Pak Wadek evaluasinya ya Pak Wadek. Betul. Dari tahap awal, dari pembukaan, kemudian inti, kemudian pada penutup ini ada satu terkemas yang itu disebut dengan pengelolaan kelas. Di situ ada keterampilan yang harus dimunculkan oleh seorang guru, misalnya keterampilan bertanya, memberikan reinforcement, penguatan. Bertanya itu tidak sederhana loh Bu Okti. Iya, contoh, saya akan memberikan contoh begini, misalnya, yang benar mana? Siapakah Presiden Republik Indonesia? Ayo Lydia. Yang benar, apakah Lydia
siapakah Presiden Republik Indonesia? Nah, yang benar yang mana? Nah, kalau ini tidak dilatihkan, pasti ini bingung. Yang benar pertanyaan yang baik adalah, anak-anak, siapakah Presiden Republik Indonesia? Berikan silent sebentar, kemudian baru ditunjuk. Lydia, coba kamu tahu enggak? Kenapa begitu? Karena kalau pertanyaan dulu disampaikan dulu, itu mereka berpikir, semua berpikir, wedina ditunjuk. Iya. Itu ya Bapak, teknik bertanya. Betul. Tetapi kalau kita misalnya bertama Saiful, nah yang lain sudah yang lain main HP ini ya? Karena itu yang ketiban sampur Saiful gitu loh. Ini hal yang kecil, tetapi ini yang perlu dilatihkan di dalam misalnya keterampilan. Betul, keterampilan bertanya. Soalnya anak-anak itu seperti kita waktu masih SD itu juga gitu ya Bu. Terutama matematikanya menakutkan ya. Kalau sudah dihitung 10 soal, itu 2, 3, 4, 5, nomor 10. Aku kebagian ini. Aku kebagian ini atau aku sudah tidak kebagian gitu. Kalau nggak kebagian ya santai-santai ya kan. Betul sekali itu. Kemudian ada lagi gestur gerak guru. Ada guru itu yang begitu, karena belum begitu terbiasa mengajar itu hanya seperti robot, anak-anak memandang ke atas, sekarang ke bawah, nah melihat muridnya nggak berani. Nah ini, atau karena terlalu pede mubeng. Jadi yang saya maksud kan terus sehingga mata anak itu semua harus mengikuti. Nah ini pun juga tidak misalnya. Kemudian Pak Wakil Nyuwun Pirsa, terkait dengan hal ini nanti bisa mahasiswa memahami pada saat mereka nanti latihan di rumah. Karena tadi Bu Dekan menyampaikan bahwa tema dari magang daring saat ini adalah pendampingan belajar melalui home visit. Pendampingan belajar di rumah melalui home visit. Nah, pada saat di rumah itu mahasiswa diwajibkan menggunakan jas alma mater, kemudian teknik mengajarnya tidak dengan berdekatan seperti waktu privat les begitu ya Pak. Betul. Jadi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan harus tetap dijaga Ibu. Protokol kesehatan, standar mengajar tetap harus ada. Mungkin ada board, whiteboard kecil meskipun muridnya hanya sedikit. Baik Pak. Karena memang dibatasi ya Pak di masa pandemi ini ya. Baik hanya dari memang durasi ada. waktu. Betul. Mengajarnya selama berapa menit Pak? Kalau kita sudah desain sekitar 30 menit Ibu, 30 jadi menit, 5 menit pembukaan, 20 menit inti, 5 menit penutup, tetapi itu fleksibel. Fleksibel artinya memang bisa saja karena kondisi harus mereka senang, mereka sudah tertarik, minta diperpanjang, nggak apa-apa kan, tidak berada di kelas itu bisa dilakukan seperti itu. Hanya satu hal yang kami sampaikan sedikit agak berbeda. Nanti khususnya bagi Ibu dan Bapak Kaprodi perlu juga harus disampaikan ada garis yang sedikit berbeda dari program studi bimbingan konseling. Karena memang banyak materi yang harus bisa dituntaskan oleh mahasiswa. Di antaranya kan nanti harus memberikan layanan. Kalau tidak membuat RPS di sana ada membuat RPP itu ada nanti Satlan. Mahasiswa juga harus melakukan home visit, itu memang linknya BK. Maka selain home visit nanti harus membuat apa yang disebut case conference. Juga harus melakukan bimbingan kelompok, konseling kelompok, layanan dan harus informasi mungkin ya Pak. Layanan informasi. Nah nanti tuntutannya juga nanti akan secara lebih detail di prodi nanti akan disampaikan. Di prodi nanti akan disampaikan. Jadi kepada saudara mahasiswa sudah disampaikan oleh Ibu Dekan dan Pak Wade terkait pembekalan secara umum tentang kegiatan magang daring ini. Nanti untuk lebih jelasnya terkait dengan keprodian, karena prodi kita memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Tentunya kalau BK ini ada spesifikasi tertentu, kemudian PG PAUD ini punya spesifikasi tertentu. Bahasa Inggris, PBI, PPKN ini bisa masuk ke lingkup SMP, SMA, SMK dan sederajatnya. Nanti kami undang setelah acara ini bergabung bersama link di MS Team
pembekalan magang daring oleh Bapak Ibu Kaprodi masing-masing. Diberi jeda berapa Bu Okti setelah nanti ini diberi selesai? jeda 15 menit setelah usai acara pada pembukaan pagi hari ini nanti pembukaan. Iya. Selanjutnya Pak Wade, mahasiswa ini nanti kan magang daringnya hanya singkat Bapak, artinya selama 1 bulan. Iya. Dalam pembagian latihan praktek mengajar itu berapa kali Bapak? Kemudian ujiannya berapa kali? Kemudian di dalam ini harus berkonsultasi kepada DPM-nya dengan teknik bagaimana Bapak? Iya. Mohon dijelaskan. Ya, maksudnya luarannya mungkin Pak. Ya, luarannya. Kalau prakteknya kan dalam 1 bulan itu panjang ya. Tergantung dari situasi dan kondisi juga. Tetapi ada standar untuk tagihannya. Tagihan luaran Bapak. Tagihan luaran yang paling fleksibel adalah video Ibu. Oh, video. Jadi nanti diharapkan para mahasiswa magang itu bisa melaporkan segala aktivitasnya itu minimal mengumpulkan 3 video. 3 video dalam mengajar. Kegiatan. Kemudian ada 1 ujian, ada tiga latihan Ibu. Video latihan. 3 latihan. Hanya sedikit berbeda dengan BK, memang latihannya di luar itu tidak boleh ya itu. Jadi nanti video adalah final yang harus dia lakukan untuk persiapan membuat laporan seperti itu ya. Kemudian untuk konsultasi itu harus dilakukan secara rutin, baik yang terprogram maupun yang sifatnya insidental kepada dosen pembimbing magang. Nah, itu bisa melalui berbagai media yang bisa digunakan. Nah, itu. MS Team mungkin? Ya bisa MS Team atau bisa memakai Monggo, itu banyak bisa digunakan. Tapi bisa personally ya Bapak, artinya melakukan percakapan melalui WhatsApp dengan DPM begitu ya mahasiswanya. Fleksibel ya Bapak? Fleksibel. Intinya begini Bu, apabila memang bisa dipermudah, mengapa harus dipersulitkan seperti itu? Prinsipnya, betul sekali. Matur nuwun Pak Wadi. Diperlancar. Kami jelaskan kepada saudara mahasiswa bahwa di dalam kegiatan magang daring ini nanti pelaksanaannya 15 September sampai 15 Oktober, 1 bulan, di mana Anda diberi kesempatan melakukan 3 kali praktek latihan di minggu pertama hingga minggu ketiga dengan melakukan praktek mengajar dan tervideo, sehingga video tersebut sebagai luaran setiap kali praktek Anda kirimkan kepada DPM masing-masing. Teknisnya silakan nanti berkoordinasi dengan DPM masing-masing. Dan di minggu terakhir, minggu keempat, Anda akan melakukan ujian teknisnya sama ya dengan di video kegiatan mengajar Anda dan diserahkan kepada DPM masing-masing. Terakhir, Anda harus melakukan pembuatan laporan akhir, sifatnya adalah soft file ya, dan kemudian Anda PDF-kan, dikirimkan kepada DPM pula sebagai bahan penilaian dari Bapak Ibu DPM. Mungkin perlu disampaikan juga buku pedomannya kan sudah ada. Buku sudah di-share. Sudah jadi. Iya, saudara mahasiswa dan Bapak Ibu DPM, bahwa buku pedoman magang sudah kami siapkan. Segera hari ini nanti atau siang ini nanti akan kami share melalui WhatsApp DPM dan kemudian bisa didistribusikan kepada saudara mahasiswa peserta magang daring. Ada tambahan informasi Bapak dan Ibu? Iya, mungkin sebelum ditutup Pak Wadek, Bu Okti, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya adalah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Kalau kita sudah bicara hati, berarti pikiran juga ada di situ. Tidak hanya hati, tapi tingkah laku juga ada di situ. Ini menjadi satu kesatuan. Ingat, jika kita mau pergi, orang tua kita selalu mengatakan, sing hati-hati. Artinya kalau kita bicara hati dalam artian yang luas ya, adalah
jiwa raga kita, pikiran kita, ya itu semuanya tercurah di situ, terfokus di situ. Saya kira itu Bu Okti. Iya, saya cukup ya Bu Dekan dan Pak Wadet. Bapak Ibu yang hadir di studio mini webinar Unisri, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Ibu DPM yang sudah berkenan bergabung pada acara webinar pembekalan magang daring pagi hari ini. Juga kepada seluruh mahasiswa peserta magang daring, terima kasih atas bergabung di acara pembekalan secara umum magang daring FKIP Unisri. Selanjutnya, kami undang seluruh saudara mahasiswa peserta magang untuk mengikuti pembekalan keprodian pada kaprodi masing-masing sesuai dengan link yang sudah di-share melalui aplikasi MS Team yang sudah ada. Akhirnya, selamat magang. Semoga sukses. Semoga sukses dan ingat selalu magang daring dengan sepenuh hati. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat sekali. Sepakat. Kita berikan aplaus bersama Bu Okti. Iya, kita berikan aplaus, semangat untuk saudara mahasiswa. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bu Dekan. Sama-sama Pak Wadek. Sama-sama Ibu Okti. Iya. Marilah kita tutup acara pembekalan magang daring FKIP Unisri tahun akademik 2020-2021. Salah kata, saya Oktiana Handini selaku pengelola unit magang dan sekaligus moderator pada acara pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan dan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Akhirul salam billahi taufiq walhidayah. Walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.